Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Susanti. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Sukaharja 02, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Alhamdulillah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelas atau PTK. Judul yang saya buat adalah Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa tentang Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI pada peserta didik kelas 6 SDN Sukaharja 02, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. PTK ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti lokakarya penelitian tindakan kelas pada pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan bagi guru PAI LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam atau PAI adalah suatu pelajaran yang sangat penting dalam suatu sekolah. PAI merupakan mata pelajaran yang biasa menjadi pemandu dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PAI memiliki manfaat dalam mengembangkan sikap spiritual peserta didik, sehingga menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang harus diperhitungkan keberadaannya. Pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai individu, dan nilai-nilai sosial. Sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Namun kenyataannya, banyak peserta didik sulit mempelajari mata pelajaran PAI. Setidaknya ini dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik masih memprihatinkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik belum ada peningkatan sama sekali dengan mata pelajaran PAI. SDN Sukaharja 02 merupakan salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Bogor, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembelajaran di sekolah ini masih menggunakan pembelajaran tradisional, yaitu guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan metode demonstrasi. Pada proses pembelajaran PAI, masih banyak peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya sebagian kecil yang cukup pintar dan aktif di kelas. Selain itu, masih sedikit peserta didik yang berani bertanya kepada guru perihal pelajaran yang belum dipahaminya. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik secara aktif adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dalam model pembelajaran discovery learning memiliki kelebihan yaitu menuntut peserta didik untuk menggali informasi sendiri mengenai materi. Selain itu, dapat menimbulkan interaksi antara peserta didik melalui diskusi atau dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan berpikir secara kritis dan kreatif, dan juga dapat membantu proses pencapaian tujuan pembelajaran serta tujuan pencapaian KKM. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa tentang Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI pada peserta didik kelas 6 SDN Sukaharja 02, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. B. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang diidentifikasi, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.
Apakah pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran daring PAI kelas 6 di SDN Sukaharja 02 Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor? C. Tujuan penelitian. Tujuan umum dilaksanakan penelitian oleh penulis yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran daring di SDN Sukaharja 02 khususnya kelas 6 pada pembelajaran PAI. Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian pada pembelajaran PAI adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan mode pembelajaran discovery learning berorientasi HOTS dengan menggunakan unsur TPEC. B. Meningkatkan motivasi peserta didik untuk aktif dalam menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dengan pemberian LKPD yang menuntut peserta didik berpikir kritis. C. Meningkatkan keterampilan peserta didik dengan penyampaian muatan pembelajaran yang dilengkapi dengan media pembelajaran berbasis teknologi. D. Meningkatkan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan kreatif and inovatif. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini mempunyai manfaat yang cukup besar, baik bagi guru, peserta didik, maupun bagi sekolah. Yang pertama, manfaat bagi guru. A. Guru dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran. B. Guru dapat memecahkan masalah permasalahan pembelajaran yang muncul dalam rangka kegiatan pembelajaran. C. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. D. Guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Yang kedua, manfaat bagi pembelajaran atau peserta didik. Yang A. Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. B. Dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. C. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Hubungan antara perkembangan sekolah dengan perkembangan kemampuan guru sangat erat. Sekolah tidak akan berkembang tanpa berkembangnya kemampuan guru. Demikian pula sebaliknya. Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat perubahan atau perbaikan mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang pesat. Berbagai perbaikan akan dapat diwujudkan sebagai penanggulangan berbagai masalah belajar peserta didik, perbaikan konsep, serta penanggulangan berbagai kesulitan mengajar yang dialami oleh guru. E. Batasan masalah. Menurut peneliti, batasan masalah bagi siswa kelas 6. Yang pertama, mode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini mode pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Yang kedua, minat belajar ini terbagi menjadi dua, minat spontan dan minat terpola. Tapi peneliti lebih fokus di minat spontan, yaitu minat yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. F. Definisi operasional. Mode pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Budiningsih 2005 halaman 43. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles in the mind, menurut Robert B. Sun dalam Malik 2001 halaman 219. Yang kedua, minat belajar adalah minat yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar, yaitu diterapkan mode pembelajaran discovery learning. G. Kerangka pemikiran. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Berbagai faktor penyebab baik dari guru, peserta didik, maupun media pembelajaran juga menjadi kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga upaya meningkatkan kualitas belajar pada proses pembelajaran khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam perlu dilakukan.
Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan harus diupayakan dan mampu menuntut peserta didik untuk berpikir kreatif, membentuk sikap positif, memecahkan masalah, dan memungkinkan peserta didik untuk mengorganisasikan belajarnya sendiri. Sehingga pada akhirnya peserta didik dapat memahami konsep-konsep pembelajaran pendidikan agama Islam secara benar dan utuh serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah, strategi pembelajaran discovery learning diajukan sebagai permasalahan peneliti untuk diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih optimal dan berkualitas serta menciptakan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan edukatif sehingga peserta didik dapat terdorong minat dan motivasinya untuk belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jika semua ini dilakukan, maka tujuan dari pembelajaran akan tercapai dan hasil belajar pun akan lebih baik. Adapun alur kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dilakukan di SDN Sukaharja 02, di kelas, dan melakukan pembelajaran PAI, penerapan strategi pembelajaran discovery learning, dan hasil belajar peserta didik. H. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, menentukan jenis data. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Sukaharja 02, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 semester 1, yaitu dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021. Penentuan waktu penelitian ini mengacu pada kalender pendidikan akademik di sekolah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu siswa, guru, dan kolaborator. Yang pertama, siswa untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Kedua, guru untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran model kooperatif dengan model pembelajaran discovery learning. Ketiga, teman sejawat kolaborator dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif baik dari siswa maupun dari guru. 2. Menentukan metode dan desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen adalah merupakan metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Penelitian eksperimen atau experimental research adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Menurut Latiputi, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Secara umum, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. 3. Menentukan instrumen penelitian, yaitu lembar tes dan lembar observasi. 4. Analisis instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen bentuk tes tertulis, RPP, LKS, dan lembar observasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam penelitian ini akan digunakan 2 RPP yang mewakili masing-masing 3 indikator yang disesuaikan dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar KD. Indikator-indikator yang tertera pada setiap RPP merupakan hasil analisis materi pelajaran atau AMP. Lembar kerja siswa atau LKS. LKS merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam pembelajaran sehingga akan terbentuk interaksi yang aktif antara siswa dan guru, sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam peningkatan hasil belajarnya. LKS dibuat bertujuan untuk menuntun siswa pada berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Lembar observasi. Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat aktivitas belajar guru dan siswa yang dilakukan oleh pengamat tentang aktivitas pembelajaran PAI dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe discovery learning.
Lembar observasi yang digunakan berbentuk lembar observasi terbuka yang harus diisi oleh pengamat secara naratif pada kolom deskripsi yang sesuai dengan item pertanyaan atau pernyataan. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, yakni pengamat mengamati dan mencatat objek yang diteliti, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Tes tertulis. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah kognitif tentang hikmah zakat, infak, dan sedekah pada mata pelajaran PAI melalui mode pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Pelaksanaannya yaitu pada setiap awal dan akhir siklus untuk selanjutnya dibandingkan sehingga diketahui peningkatan hasil belajar siswa. Adapun bentuk tes yang digunakan yaitu tes tertulis berbentuk uraian. 5. Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen-instrumen penelitian yaitu instrumen lembar observasi dan instrumen tes bentuk uraian. Observasi dilakukan oleh seorang pengamat melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan guru dalam pembelajaran PAI melalui penerapan mode pembelajaran Discovery Learning. Observasi dilakukan oleh satu orang pengamat dimaksudkan untuk lebih fokus pada siswa yang akan dinilai yang dikumpulkan melalui instrumen lembar observasi. Sedangkan data hasil belajar siswa pada ranah kognitif dikumpulkan melalui instrumen tes berbentuk uraian yang diberikan pada setiap siklus. 6. Analisis data. Data-data dari penelitian ini setelah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Pengolahan dan analisis data ini dilakukan selama berlangsungnya penelitian sejak awal sampai akhir pelaksanaan tindakan. Jenis data yang didapat dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif berasal dari tes siklus untuk hasil belajar PAI siswa. Setelah data kuantitatif diperoleh, selanjutnya dilakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut. A. Pengolahan data hasil belajar dan B. Menghitung presentase ketuntasan belajar. 2. Data kualitatif. Data kualitatif didapatkan dari lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran di kelas, berupa lembar pengamatan terbuka sehingga pengamat harus mengisi kolom deskripsi jawaban berbentuk narasi pada kolom yang sesuai dengan item pertanyaan atau pernyataan pada lembar observasi. Dalam penelitian ini dilibatkan 3 pengamat dengan tujuan untuk mengurangi bias data hasil pengamatan. Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara menerjemahkan dan mendiskusikan dengan pengamat jika terdapat jawaban pengamat yang perlu diklarifikasi dari setiap item pertanyaan. Kemudian, peneliti mengelompokkan jawaban pengamat yang positif dan negatif dari setiap item pertanyaan atau pernyataan. Jika banyaknya observer yang menjawab positif lebih banyak dari yang menjawab negatif, maka aktivitas guru atau siswa dalam pembelajaran sudah sesuai dengan harapan penelitian. Jika terjadi sebaliknya, maka aktivitas guru atau siswa dalam pembelajaran tidak sesuai dengan harapan penelitian. Dari hasil analisis data kualitatif secara keseluruhan dapat disimpulkan apakah semua langkah-langkah mode pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning telah dilaksanakan dengan baik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun proposal PTK ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.